Selamat datang di part 2 dari rangkaian eksperimen elektronik kita. Kalau kalian ingat, di part sebelumnya kita udah membuat lampu otomatis yang bergerak sesuai arah servo. Keren banget kan? Tapi kali ini kita akan naik level ke proyek yang lebih seru. Oke, di rangkaian eksperimen elektronik kita kali ini, gua bakal menggabungkan sensor ultrasonik, LED, dan buzzer untuk menciptakan sistem yang bisa melihat jarak dan meresponnya dengan cahaya serta suara. Tapi sebelum ke situ, gua bakal jelasin dulu bagaimana cara kerja dari sensor ultrasonik ini. Oke, sekarang kita akan membahas bagaimana sensor ultrasonik bekerja. Jadi bayangkan alat ini seperti kelelawar elektronik. Dia tidak melihat seperti mata, tapi menggunakan gelombang suara untuk mendeteksi jarak. Sensor ultrasonik punya dua komponen utama, transmitter dan receiver. Oke, kita bahas dari transmitter dulu. Transmitter adalah bagian yang berteriak. Dia memancarkan gelombang ultrasonik. Itu adalah suara yang frekuensinya sangat tinggi sehingga manusia tidak bisa mendengarnya. Nah, ini adalah gelombang ultrasonik yang dipancarkan dari transmitter. Di gambar ini diwakili oleh garis-garis melengkung keluar. Gelombang suara ini bergerak melalui udara dalam bentuk pola melengkung seperti yang terlihat di gambar. Gelombang ini dipancarkan oleh transmitter saat gelombang bergerak ke depan. Dia mencari target, dan target ini bisa berupa apa saja. Dinding, tangan, atau bahkan benda kecil seperti kotak kecil yang ada di gambar ini. Ketika gelombang ini mengenai objek, suara tersebut memantul kembali ke arah receiver. Pantulan ini disebut echo, seperti suara yang kalian dengar saat berteriak di goa. Sekarang giliran receiver untuk bekerja. Dia menangkap pantulan gelombang yang kembali, seperti telinga elektronik yang sangat sensitif. Gelombang ini digambarkan dengan garis melengkung yang menuju ke receiver. Nah, ini bagian yang keren banget. Sensor menghitung waktu yang dibutuhkan gelombang untuk melakukan perjalanan pergi ke objek, dan kembali lagi. Dengan menggunakan kecepatan suara, sensor bisa menghitung jarak objek dengan rumus jarak sama dengan kecepatan suara kali waktu tempuh bagi 2. Kita bagi 2 karena gelombang harus pergi dan kembali. Semua proses ini terjadi dalam hitungan mikrodetik, begitu cepat, kalian bahkan tidak akan menyadarinya. Tapi sensor ini tidak hanya pintar, dia juga sangat akurat. Jadi kapanpun kalian melihat proyek seperti parkir otomatis atau robot dengan sensor jarak, inilah teknologi yang bekerja di balik layar. Sekarang kita akan memulai proyek sederhana ini. Tujuannya adalah membuat sistem yang bisa mendeteksi jarak menggunakan sensor ultrasonik, memberikan indikasi dengan LED dan berbunyi menggunakan buzzer. Jadi, ya udah langsung aja mulai. Pertama, kita pasang sensor ultrasonik ini, kita pasang di breadboard baris A nomor 3, 4, 5, dan 6. Sensor ini adalah bagian otak sistem yang bertugas melihat jarak. Selanjutnya, pin PCC di nomor 3 sambungkan dengan jumper merah menuju 5 volt Arduino. Ini seperti memberi makan sensor agar dia bisa bekerja. Pin trig di nomor 4 sambungkan dengan jumper orange menuju pin 9 Arduino. Ini adalah bagian yang berteriak. Pin echo di nomor 5 sambungkan dengan jumper kuning menuju pin 10 Arduino. Bagian ini yang mendengarkan pantulan. Pin GND di nomor 6 sambungkan dengan jumper hitam menuju GND Arduino untuk membumikan semuanya cuy. Sekarang kita tambahkan buzzer yang akan memberikan notifikasi suara cuy. Letakkan buzzer di A nomor 18 dengan kaki positif di nomor 21. Tambahkan jumper hitam dari B nomor 18 ke negatif. Dan jumper hijau dari B nomor 21 ke pin 11 Arduino. Saat sistem ini bekerja, buzzer akan memberitahu kita jika objek terlalu dekat dengan sensor. Sekarang saatnya menambahkan indikator visual dengan LED. Kita punya 3 LED, merah, kuning, dan hijau. Pertama, kita pasang LED merah. Kaki pendeknya ke negatif cuy, letakkan di J nomor 20 untuk kaki panjangnya. BTW resistornya udah gua pasang cuy, jadi biar makin mudah aja sih. Resistor pertama itu di J nomor 20 ke G nomor 20. LED kuning, kaki pendeknya ke negatif, letakkan di J nomor 22 untuk kaki panjangnya. Resistor 2-nya di J nomor 22 ke G nomor 22. Dan terakhir LED hijau, kaki pendeknya ke negatif, dan kaki panjangnya di J nomor 24. Resistor ketiga di J nomor 24 ke G nomor 24. Sambungkan jumper biru dari F nomor 20 ke pin 8 Arduino cuy. Dan jumper ungu dari F nomor 22 ke pin 4 Arduino. Terakhir, sambungkan jumper putih dari F nomor 24 ke pin 6 Arduino. Dan yang terakhir, tambahkan jumper abu dari ground atau GND Arduino ke jalur GND di breadboard. Berarti di negatif, untuk menyebarkan ground ke seluruh sistem. Ini memastikan semuanya terhubung dengan baik dan bekerja tanpa masalah cuy. Dan kita masukkan USB ini ke komputer untuk proses codingannya cuy. Oke, sekarang kita lihat bagaimana kode membuat semuanya hidup. Oke, kita mulai dari definisi pin. Di awal kode, kita memberi nama ke setiap pin. Trig pin dan echo pin untuk sensor ultrasonik, red LED, yellow LED, dan green LED untuk LED, buzzer pin ya untuk buzzer. Ini seperti membuat daftar pemain di tim sepak bola, semua tahu posisinya masing-masing. Di bagian setup adalah briefing sebelum pertandingan dimulai. Kita kasih tahu Arduino bahwa beberapa pin akan mengirim sinyal output dan beberapa lainnya akan menerima sinyal input.
Kita juga mengaktifkan serial monitor untuk penampilan data jarak di komputer. Lanjut ke bagian loop, bagian ini adalah tempat semua aksi terjadi. Kita mulai dari menghitung jarak. Trig pin mengirimkan sinyal ultrasonik, dan echo pin menerima pantulan. Dengan formula ini, kita mendapatkan jarak dalam sentimeter. Lanjut ke bagian respon LED dan buzzer. Berdasarkan jarak, ada 3 kondisi. Dekat 10 cm, LED merah menyala untuk memberi tanda bahaya. Buzzer berbunyi cepat dengan nada tinggi. Ini seperti buzzer yang berkata, "Hei, jangan dekat-dekat." Untuk yang sedang 10-20 cm, LED kuning menyala untuk memberi tanda waspada. Buzzer berbunyi lebih lambat dengan nada sedang. Ini lebih santai, kayak bilang, "Hati-hati ya." Dan untuk yang paling jauh yaitu 20 cm, LED hijau menyala dengan memberi tanda aman. Buzzer dimatikan sepenuhnya dengan yaps. Oke, langsung aja gua upload di sini. Kita lihat hasilnya, cuy. Nah, sekarang momen yang kita tunggu-tunggu. Saatnya menguji proyek sensor ultrasonik ini. Lampu hijau udah menyala, cuy. Gua bakal taruh tangan di depan sensor ini dan lihat apa yang terjadi. Nah, ini gua mulai dari jauh, cuy. Lihat, LED hijau menyala. Ini berarti sensor bilang, "Aman bro, nggak ada bahaya." Dan buzzernya diam, tenang, kayak liburan di pantai. Dan gua coba deketin tangan. Yaps, LED kuning menyala, kayak lampu hati-hati di jalan. Dan denger ini, buzzernya mulai berbunyi lebih pelan, ngingetin kita untuk waspada. Sekarang gue coba taruh tangan ini super dekat ke sensor. Boom, LED merah menyala dan dengar suara ini. Buzzernya berbunyi super cepat, kayak alarm rumah tetangga saat maling datang. Tapi tunggu, kita nggak berhenti di sini. Sekarang kita naik level dengan membuat siren polisi. Gimana cara kerjanya? Oke, di sini gue gunain loop untuk membuat frekuensi buzzer naik dan turun secara bertahap. Frekuensi mulai dari 1000 Hz, nada rendah, hingga 2000 Hz, nada tinggi. Dan di sini nada turun kembali dari tinggi ke rendah. Setelah semua selesai, kita matikan buzzer. Dan ya itu doang sih, sebenarnya simple banget cuy. Dan langsung kita upload di sini, kita lihat hasilnya nah. Oke, sekarang gue bawa tangan gue lebih dekat dari sensor. Dan ya, lampu merah menyala dan dengar suara buzzernya. Keren gak sih cuy? Suaranya makin intens, bikin kita sadar bahwa ini situasi darurat. Gue serius, ini benar-benar terdengar kayak mobil polisi cuy. Jadi, itu dia cuy. Kombinasi lampu, suara, dan logika sederhana ini bisa jadi dasar buat proyek keren lainnya. Alarm parkir? Bisa. Robot keamanan? Bisa. Atau cuma buat prank temen? Jelas bisa cuy. Oke, sekarang kita bakal bikin proyek sederhana yang keren banget menggunakan sensor DHT11 cuy. Langsung aja gue buka di sini dan lihat ini cuy. Bentuknya kecil banget, tapi punya kekuatan super. Dia bisa ngukur suhu dan kelembapan. Jadi kalian bisa tahu kapan waktunya nyalain kipas, atau malah pakai jaket tebal. Langsung aja kita mulai cuy. Pertama-tama kita pasang kabel female to male ke DHT11 cuy. Selanjutnya kita sambungkan kabel female ini ke male. Dan untuk kabel kuning dari PCC sensor ke 5V Arduino. Dan kabel biru dari GND atau ground sensor ke ground Arduino. Dan terakhir kabel hijau dari out sensor ke pin 6 Arduino untuk pembacaan data. Selanjutnya kita tambahkan lampu indikator. Di sini ada 3 LED, merah, biru, dan hijau, masing-masing untuk kondisi suhu tertentu. LED merah kita pasang di A nomor 5, kaki positifnya cuy, dan untuk negatifnya di negatif. LED biru kita pasang di A nomor 10 untuk positifnya, dan untuk negatifnya ya di negatif. Dan terakhir LED hijau kita pasang di A nomor 14 untuk positifnya, dan untuk negatifnya di negatif juga. BTW jangan lupa pasang resistor, karena resistor itu sepenting itu cuy. Dan sekarang kita hubungkan LED ini ke Arduino. Kabel yang perputih dari A nomor 5 LED merah ke pin 8 Arduino. Dan untuk kabel orange dari A nomor 10 LED biru ke pin 9 Arduino. Kabel merah di A nomor 14 LED hijau ke pin 10 Arduino. Dan terakhir kabel hitam dari ground Arduino ke ground di breadboard. Di negatifnya cuy, untuk penyebaran daya. Dan ya, sesimpel itu sebenarnya cuy. Dan langsung aja ke langkah terakhir, yaitu menyolokkan USB ini ke komputer cuy untuk proses codingannya. Jadi pertama-tama kita kasih tahu Arduino, hey, ini semua adalah pin yang akan kita pakai. Pin 6 adalah tempat kita sambung sensor DHT11. Dia kayak mikrofon yang mendengarkan suhu lingkungan. Pin 8, 9, dan 10 untuk LED merah, biru, dan hijau. Mereka seperti lampu indikator di dashboard mobil yang akan ngasih tahu kita apa yang terjadi. Di bagian setup, kita kayak briefing Arduino sebelum memulai tugas. Kita bilang, aktifin sensor DHT11. Semua LED ini adalah output, jadi mereka harus nyala sesuai data yang kalian terima. Dan terakhir, pastikan semua LED mati dulu, karena ada yang suka LED nyala random kan. Oke, kita lanjut ke bagian loop. Di sini, kita bilang ke sensor, hey, kasih tahu suhu sekarang. Sensor akan membaca suhu, dan kalau datanya valid, kita tampilkan di serial monitor.
Kalau nggak valid, kita kasih tahu pesan error kayak gini. Ini kayak bilang ke sensor, ayolah fokus sama kerjaanmu. Dan sekarang bagian yang paling seru, logika suhu dan LED. Kalau suhu antara 26 dan 27 derajat Celcius, kita bilang ke LED biru. Bro, giliran kamu, tunjukin kalau udara di sini adem banget. Kalau suhu 30 derajat ke atas, kita kasih tahu LED merah. Panas banget di sini, nyala sekarang. Kalau suhu di luar dari kedua kondisi itu, kita hidupkan LED hijau. Santai, cuaca normal, semuanya baik-baik saja. Oke, langsung aja gue upload di sini. BTW kalian jangan lupa menyalain serial monitor cuy, biar tahu kondisi suhunya. Oke, di sini karena suhu menunjukkan 27 derajat cuy, jadi lampu hijau yang menyala. Di sini gue coba nyalain kipas angin cuy, biar tahu hasilnya. Nah, lihat, saat suhu sekitar 26 derajat, LED biru menyala. Tapi kalau gue nyalain api di sensor ini, dan ya, suhu naik, gak lama ya. Dan LED hijau menyala lagi. BTW ini nggak mungkin LED merah yang menyala cuy, karena suhunya lo lihat aja, nggak mungkin ke 30 kan. Oke, sekarang gue bakal jelasin bagaimana sensor DHT11 ini bekerja cuy. Pertama-tama, sensor ini punya dua superpower, mengukur suhu dan kelembapan udara. Dan bagaimana dia melakukannya? Simple aja, tapi keren. Di dalam sensor ini ada termistor, yaitu alat kecil yang mengukur perubahan suhu berdasarkan resistansi listrik. Ketika suhu udara berubah, nilai resistansi juga berubah. Dan dari situ, sensor ini bisa menghitung suhu dalam derajat Celcius. Gampang kan? Nah, buat kelembapan, sensor ini menggunakan elemen lain yang disebut kapasitansi polimer. Ketika ada lebih banyak uap air di udara, elemen ini menyerap kelembapan yang mengubah nilai listrik di dalamnya. Perubahan ini diterjemahkan menjadi nilai kelembapan dalam persen. Jadi, dua alat kecil ini adalah otak di balik semua data keren yang dihasilkan. Nah, ini bagian paling ajaib cuy, komunikasi dengan Arduino. Sensor ini mengirimkan data digital lewat pin data, Arduino membaca sinyal ini, lalu mengubahnya menjadi angka di layar yang kita bisa baca suhu dan kelembapan dalam waktu nyata. Intinya, DHT11 adalah seperti teman yang selalu tahu cuaca, dan kita bisa menggunakannya untuk banyak proyek, monitoring ruangan, membuat sistem pendingin otomatis, atau bahkan proyek sains seru. Dan ya, gitu doang sih cuy. Gua tutup sampai di sini, kita ketemu di part 3.